Kalau ajang balas dendam ya enggak ya. Kalau kita ya hidup nggak perlu dendam-dendam. Tapi kan semua orang pasti ada karmanya gitu aja. Beberapa oknum-oknum yang bilang aku advokat KW, aku advokat kaleng-kaleng. Hari ini saya dan partner dari Run Law Firm yaitu Ibu atau Mbak Nerbi Kumalasari dan tim dari Run Law Firm juga berniat untuk bertemu dengan klien kami, Saudara Vicky Prasetyo. Memang kita tahu saat ini seluruh rutan dan lapas di seluruh Indonesia itu tidak boleh ada kunjungan. Tapi tentu kita punya inisiatif, tidak satu jalan kroma. Kita berupaya, kita menjelaskan urgensi kedatangan kita, saya dan tim dan Mbak atau Saudara Berbi Kumalasari, yang tim kami ini juga ada Saudara Sunan Kalijaga, ada Agustinus Nahak, dan kemudian ada Eri Kertanegara. Nah, karena itu maka tadi Saudara Vicky sudah menandatangani tambahan atau kuasa tambahan dengan bergabungnya Saudara Berbi Kumalasari SH yang juga sebagai katakan pemain sinetron atau film di Indonesia. Kemudian bergabung juga dengan beberapa anggota tim partner dari Run Law Firm. Kami sampaikan kepada saudara bahwa tadi sempat dibangun komunikasi melalui video call. Melalui video call yang dibantu oleh pegawai dari Rutan Salemba. Dari video call itu saya tanyakan bagaimana keadaan Saudara Vicky. Beliau mengatakan sehat-sehat saja. Kemudian dia mengatakan semua proses hukum yang sedang diajukan, apakah laporan kami terhadap Angel Elga dan lain-lain, atau akan ada tambahan laporan lagi karena pernyataan Angel Elga kemarin itu sudah mulai mengarah kepada kami seolah-olah kami para kuasa hukum Vicky ini ada menjanjikan dolar pada yang bersangkutan. Itu sedang kami dalami. Saya sudah tanya Adinda Sunan Kalijaga bahwa beliau tidak pernah menyuruh seseorang untuk bertemu dengan kepercayaan atau orangnya Angel Elga yang beliau itu menawarkan dolar untuk tidak melaporkan Saudara Angel Elga. Saya juga tidak pernah menyuruh orang untuk bertemu dengan Angel Elga menawarkan dolar. Saya juga sudah baca pernyataan Saudara Ramdan Alamsa. Tidak pernah juga, bahkan beliau katanya akan menuntut. Yang pernah adalah saya dalam menangani perkara dibayar dengan dolar. Nah, itu benar. Tapi kalau saya bagi-bagi dolar, itu nggak kerjaan saya. Baik, saudara-saudara, Vicky juga tadi mengatakan bahwa dia sudah sangat senang karena ibunya sudah datang ke Jakarta dan dia juga mendukung apa yang dilakukan oleh baby adiknya. Yang pasti dia berpesan tadi bahwa dia berharap apa yang dia rasakan hari ini kiranya kami sebagai kuasa hukum dapat membuat Angel juga merasakan yang sama. Maksudnya kalau undang-undang IT-nya laporan Angel menjerat Saudara Vicky Prasetyo, maka dia mengatakan undang-undang IT yang kami laporkan juga idealnya juga bisa menjerat Angel Elga. Saya persilakan Mbak Kumalasari untuk menyampaikan statementnya karena udah resmi sebagai lawyer, sudah tanda tangan. Pertimbangannya apa sih? Pertimbangannya ya satu, aku juga kan teman dekat Vicky juga, ya kan. Pasti namanya teman, sahabat, kita juga pasti kan punya perasaan ya ketika ada teman punya musibah, pasti kan nggak akan mungkin tinggal diam ya. Sebisa mungkin
apa yang bisa aku bantu juga ya aku berusaha untuk membantu. Kedua juga ditawarkan juga oleh abang untuk berpartner di kantor Bang Rasman, dan kebenaran juga Bang Rasman juga ya udah kita ikut gabung juga deh, Kumala ikut gabung juga dalam membela Vicky dalam kasus hukumnya Vicky. Jadi ya saya pikir sebuah kesempatan yang baik ya untuk menunjukkan integritas aku juga gitu. Jadi kan orang juga tahu oh ternyata Kumala juga memang advokat. Iya. Berarti Apa yang udah dipersiapkan Mbak Bevi untuk menjalani perkara ini? Ya pastinya kan nanti kita discuss lagi ya Bang Iya, setelah betul. ini, karena kan kemarin aku juga baru pulang dari luar kota gitu. Terus baru hari Sabtu kemarin ya Bang Iya, sempat iya. datang ke kantor. Untuk detailnya pasti setelah udah ditandatangan kan kita lihat lagi ke depannya ya, mana-mana mungkin apa yang perlu dilaporkan lagi atau mungkin ada yang kurang gitu. Nanti aku sampaikan nanti di berikutnya. Secara pertemanan pun juga aku banyak tahu sih tentang apa yang terjadi. Nah ketika ada masalah seperti ini dan alhamdulillah kan per hari ini ya sudah tanda tangan, jadi pastinya aku mulai objektif lagi kira-kira langkah-langkah hukum apa yang patut ditempuh untuk kemudian mungkin kita bisa melaporkan Angel kembali gitu. Karena kan ya namanya suami istri pasti segala sesuatunya pasti kekurangan ataupun kelebihan ada, tapi ya bukanlah jadi semua aib dibuka juga di media ya, karena kan juga ada ITE juga gitu kan, ada ITE juga yang kita harus tetap hormati gitu. Nggak, kira-kira kalau kita suami istri bercerai layak nggak kita Enggak, cerca-cerca? karena aku juga cerai sama Gali juga aku nggak pernah mau ceritain jeleknya Gali atau apapun itu ya, tetap aku juga bicara tetap nice, karena kita kan namanya sudah berumah tangga ya kan, itu kan jalan pilihan kita ya, kenapa dulu kita mau menikah sama dia kan gitu pertanyaannya. Makanya pelajarannya kalau mau nikah ya harus dipastikan dulu gitu kan sejauh mana nih personalitinya, jangan sampai nikah-nikah begitu ada kejelekan kita bongkar semua, itu kan nggak baik juga, ditonton seluruh Indonesia ya kan. Terus namanya masukin orang ke penjara itu kan bukan akhir dari segalanya juga gitu loh. Kalau memang bisa diselesaikan secara baik-baik ya tolong diselesaikan gitu, saling introspeksi dan memaafkan sebetulnya langkah yang lebih baik sih ya, karena semua juga punya kekurangan masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi satu orang terus keborokan dia aja sementara hidup kita paling bersih, nggak boleh juga begitu. Jadi ya mulai per hari ini mungkin nanti kedepannya aku juga akan tetap bersinergi ya Bang. Iya. Nanti langkah-langkah hukum apa, perkembangannya seperti Dan apa kita nanti akan aku update nanti sampaikan. terus. Iya. Sudah siap dengan materi-materi pembelaan Vicky ya Mbak? Oh iya dong pasti dong. Apa aja udah poin-poin yang udah dikumpulkan? Kalau poin-poinnya belum bisa disampaikan sekarang pasti ya. Nanti kita kan masih ada prosesnya. Jadi untuk hari ini paling cukup sekian aja ya kalau dari aku. Yang jelas sudah ditandatangani oleh Vicky, dan pastinya kita sebagai tim kuasa hukum ya tetap kita berusaha sebaik mungkin ya Bang dalam rangka membela Vicky. Iya, kalau dulu kan memang aku sempat bersiteru juga ya tahun 2012 tentang masalah kasus parfum ya. Itu juga dulu untuk aku sendiri sebagai bisnis dulu aku sempat invest uang 300 juta. Dulu Angel, Indra Brukman dan Pak Salim juga sempat membuat satu perusahaan di mana mereka juga sempat bisnis dan itu juga masuk ke ranah hukum juga. Waktu itu aku melaporkan juga, tapi bukan personality pribadi tapi perusahaan, karena mereka membuat perusahaan itu bertiga, Indra Brukman, Angel Elga, dan Tatalim gitu. Dimana ternyata sebagai investor aku baru pulang dari Amerika tahun 2012, aku menitipkan uang sebesar 300 juta, ternyata promo-promo yang mereka janjikan itu tidak berjalan, sehingga duit aku juga pada saat itu mati, dan ya sempatlah aku difitnah gitu, dibilang aku mau pansos, kalau begitu sistem transfer juga sudah ada, dan waktu itu juga pengacara aku Sunan Kalijaga gitu. Kalaupun dulunya juga aku juga sempat berteman juga sih sama Angel, ketika ada masalah itu ya akhirnya dia memblokir telepon aku gitu kan. Terus ya semenjak itu sampai saat ini udah putus komunikasi, udah nggak pernah ada hubungan apapun lagi. Itu perkaranya lanjut sampai kemana nih? Waktu itu kan aku belum jadi pengacara Bang. Iya, Waktu iya. itu sama si Sunan. Iya, sebagai- Nggak sempat sampai sidang sih, nggak sempet sih. Diselesaikan damai? Nggak damai juga, jadi hilang begitu aja. Oh gitu ya? Kalau ajang balas dendam ya enggak ya. Kalau kita mah hidup nggak perlu dendam-dendam. Tapi kan semua orang pasti ada karmanya gitu aja. Ketika kita baik, pasti insya Allah hidup kita baik. Ketika kita mengecewakan seseorang ya nanti hidupnya
mungkin nanti juga kembalikan ya, atau mungkin tiba-tiba dia punya masalah. Ya intinya sih kalau aku gini, sebagai advokat kan kita harus membela klien ya Bang. Jadi aku tidak mau memasukkan ranah pribadi aku untuk masalah kasusnya Vicky kan tidak, Iya. harus profesional kan, harus bisa-bisa, dan itu kan juga kejadiannya sudah lama gitu. Jadi menurut aku tidak perlu diangkat lagi sih kejadian yang udah lama. Yang penting sekarang aku fokus untuk kasusnya Vicky aja. Sudah hafal dengan karakternya Angel lah ya, jadi bisa. Paling tidak udah tahu lah. Strateginya sudah tahu nih. Udah tahu karena udah pernah kenal lama kan. Sih kalau lulus sarjana hukum kan sebetulnya udah lama juga, lulusnya udah lama. Terus aku sebagai advokat juga udah dari tahun 2016 juga sudah sebagai advokat ya. Tapi kan mungkin baru viralnya kemarin ketika ada beberapa oknum-oknum yang bilang aku advokat KW, aku advokat kaleng-kaleng. Terus ya itu kan baru orang akhirnya ketika orang memfitnah, ya kalau kita benar mah santai aja Jadi gitu. biar saya yang jawab. Ya. Saya sudah lakukan verifikasi. Ternyata saudara Berbi ini ijazahnya nggak ada masalah, kartu advokatnya juga nggak ada masalah. Bahkan ada yang WA ke saya mengatakan ini dari organisasi A, organisasi B, itu nggak masalah. Yang penting saya lihat knowledge-nya, kompetensinya jalan, ya kita gandeng gitu, nggak ada masalah. Jadi insya Allah aman, nggak ada masalah. Kita kan nggak gampang jadi lawyer itu, sekarang ada e-lawyer. Jadi nggak bisa cuma ngaku-ngaku aja, semuanya terdaftar semua, terregistrasi, dan ada berita acara sumpah juga di pengadilan tinggi. Jadi nggak cuma main asal bicara, kalau asal bicara yang ada kita dituntut balik nanti bahaya ya Bang ya. Itu sama aja memberikan keterangan palsu ya kan, pembohongan publik juga kan nggak baik. Iya.